Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Furkoni Yudhistira SSIMkom selaku dosen mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kelompok kami yaitu kelompok 4 yang beranggotakan saya, Malinda Pratiwi sebagai presenter, Muhammad Bayu Ilham Yulianto sebagai pencari referensi serta editor, dan Anik Agustini sebagai penyusun PPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai induksi rule, case-based reasoning, dan komputasi syaraf yang merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya, kita akan bahas mengenai kekurangan akuisisi pengetahuan manual dan sistem otomatis. Kekurangan dari akuisisi pengetahuan manual dan sistem otomatis yaitu pertama, lamban dan mahal. Kedua, sering terdapat korelasi lemah di antara laporan verbal dan perilaku mental. Yang ketiga, yaitu sulit untuk validasi pengetahuan yang diperoleh. Yang keempat, dalam situasi tertentu, pakar tidak mampu menyediakan keseluruhan hal tentang bagaimana suatu keputusan tersebut dibuat. Yang kelima, yaitu kualitas suatu sistem banyak tergantung pada kualitas pakar dan knowledge engineer. Yang keenam, pakar tidak memahami teknologi sistem pakar. Dan yang ketujuh, yaitu dalam banyak kasus, knowledge engineer tidak memahami sifat dasar bisnis. Namun terdapat solusi untuk menangani kekurangan tersebut, yaitu dengan diperlukannya pengembangan metode akuisisi pengetahuan yang dapat mengurangi atau menghilangkan kebutuhan dari dua partisipan. Metode ini disebut dengan akuisisi pengetahuan yang dibantu oleh komputer atau akuisisi pengetahuan otomatis. Kemudian, terdapat tujuan dari akuisisi pengetahuan manual dan semi otomatis yaitu pertama, meningkatkan produktivitas pekerjaan knowledge engineer atau mengurangi biaya. Kedua, mengurangi level keterampilan yang diperlukan oleh knowledge engineer. Ketiga, menghilangkan atau mengurangi kebutuhan akan pakar. Yang keempat, yaitu menghilangkan atau mengurangi kebutuhan akan knowledge engineer itu tersebut. Dan yang kelima adalah untuk meningkatkan kualitas pengetahuan yang didapatkan. Selanjutnya, induksi rule otomatis. Induksi ini merupakan proses reasoning dari hal khusus ke hal umum, dan rule yang dihasilkan oleh program komputer dari contoh suatu kasus, kemudian menyediakan contoh-contoh masalah seperti training set atau kumpulan pelatihan. Contoh algoritma induksi rule otomatis adalah ID3. Apa itu ID3? Pertama, ID3 mengkonversi matriks pengetahuan ke dalam pohon keputusan. Selanjutnya, atribut yang tidak relevan akan dihilangkan dan atribut yang relevan diorganisasi dalam suatu cara yang efisien. Contoh kasus induksi rule dengan contoh petugas bagian peminjaman di bank dengan atribut permintaan peminjaman seperti tingkat pendapatan, aset, usia, dan jumlah tanggungan. Kemudian isi nilai atribut dengan menggunakan beberapa contoh kasus. Seperti pada slide selanjutnya, terdapat beberapa atribut seperti nama dari pelamar tahunan, jumlah pendapatan, aset, usia, tanggungan yang dimiliki, kemudian keputusannya. Contoh kasus induksi rule dapat diartikan, yaitu jika pendapatannya 70.000 US dollar atau lebih, maka setujui permintaan pinjamannya. Kemudian, jika pendapatannya 30.000 US dollar atau lebih dan usianya paling sedikit 40 tahun dan asetnya lebih dari 249.000 US dollar dan tidak mempunyai tanggungan, maka permintaannya disetujui. Dan jika pendapatannya di antara 30.000 US dollar dan 50.000 US dollar dan asetnya paling sedikit 100.000 US dollar, maka permintaannya disetujui. Induksi rule ini memiliki keuntungan serta kesulitan. Keuntungannya yaitu dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih rumit dan lebih menguntungkan secara komersial. Rule yang dihasilkan dapat dikaji ulang oleh pakar dan jika diperlukan dapat dimodifikasi. Dan mesin induksi kemungkinan mengedukasi pengetahuan baru dan kerugiannya yaitu
Program induksi rule tidak memilih atribut. Metode ini terbatas pada suatu situasi tertentu dan jumlah atribut harus kecil. Jika lebih dari 15, maka diperlukan mainframe. Selanjutnya, penjelasan mengenai case-based reasoning. Case-based reasoning yaitu pendekatan pembangunan sistem pakar dengan mengakses pengalaman-pengalaman penyelesaian masalah untuk memperkirakan solusi dalam penyelesaian masalah di masa depan. Kasus-kasus sebelumnya mungkin menunjukkan sedikit kemiripan dengan kasus baru, tetapi walaupun sedikit, hal itu tetap berguna. Pengambilan keputusan memanggil kembali kasus-kasus sebelumnya yang mungkin identik dengan kasus baru, walaupun dalam banyak hal tidak bisa identik. Koleksi dari kasus-kasus historis dan penyelesaiannya pun membentuk knowledge base. Akuisisi knowledge sangat mudah dilakukan karena data historis berada dalam file dan hanya memerlukan verifikasi dari pakar. Kemudian komputasi syaraf. Komputasi syaraf bekerja dalam domain yang cukup sempit dengan menggunakan pendekatan pengenalan pola. Kemudian data historis digunakan untuk menurunkan solusi ke masalah yang baru. Selanjutnya, akuisisi pengetahuan menjadi sederhana karena kasus-kasus historis dan penyelesaiannya biasanya tersedia dalam database perusahaan. Kemudian diperlukan sejumlah besar kasus-kasus historis, dan pada komputasi syaraf pakar berperan hanya selama validasi dan verifikasi. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kekurangan akuisisi pengetahuan manual dan sistem otomatis, induksi rule, case-based reasoning, dan komputasi syaraf. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.